Halo, asik di sini. Jadi dalam video kali ini saya mau berbagi tips ya kepada teman-teman, khususnya pemula seperti saya juga pemula ya, yang mana hobi dalam dunia kayu atau furnitur bikin-bikinnya hobi, tapi hobinya juga bisa menghasilkan lah. Nah, jadi dalam video kali ini saya mau berbagi tips. Sebagai contoh, saya ini coba contoh meja kerja aja yang lebih simpel ya. Jadi di sini saya kan punya part. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh bingung berapa sih nanti bahan yang digunain. Misalkan yang belum pernah ya, yang masih pemula, masih bingung lah nentuin. Dan terus nanti kalau motong plywood bagusnya dipotong atau dibelah. Nah, jadi ini saya sudah pisahkan untuk materialnya. Ini maksudnya belum dilapis laminasi atau APL, masih bentuk plywoodnya. Nah, jadi ini caranya. Teman-teman harus download aplikasi OpenCutlist. Ini saran saya nanti untuk downloadnya langsung di situs resminya SketchUp atau Google Warehouse-nya. Jadi teman-teman itu login seperti saya ini sudah login, saya memang sudah buat. Ya, ada beberapa yang saya buat coba-coba dulu, kayak bikin meja-meja table saw lah, dan rumah kalau tidak salah. Dan satu lagi aplikasi Cutlist Optimizer di Android ada juga. Kalau di Android saya pakai dua, Cutlist Optimizer dan SketchUp Pro kalau tidak salah namanya, tapi Pro semua yang saya punya aplikasinya. Jadi saya bayar, kemudian saya APK-in, jadi kalau ganti HP nanti bisa dipakai lagi. Kalau di versi webnya ini bisa juga Cutlist Optimizer, cuman kalau free kita tidak berbayar itu hanya bisa 5 kali kalkulasinya dalam sehari. Ini ada tulisannya 5 hari. Kita tutup aja dulu. Kayaknya gangguan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ini OpenCutlist-nya tadi, kita download, baru nanti kita install. Nah, sarannya menggunakan SketchUp 2017 ke atas ya, lebih optimal dia. Kalau saya pakai yang SketchUp Pro yang 2020. Kalau linknya kalian bisa cari aja di online, banyak. Mau yang pakai crack atau kalian mau yang resmi bisa juga. Kalau dulu saya punya 8 yang resmi dari teman karena dulu kuliah. Ada yang resmi cuman kan sudah jadul itu, versi 8. Oke, nah kembali lagi ke sini. Jadi ini sudah saya part materialnya saya bedakan karena nanti yang mau saya panggil ini, kenapa yang ini nanti display, sedangkan yang ini ada ukuran. Fungsinya nanti saya masukkan di SketchUp Viewer Android ya, karena kalau Android baru Viewer. Kalau di Mac yang jenisnya tablet atau apa itu kalau Mac dia bisa ngerjain langsung di Mac-nya juga. Nanti ini saya masukkan. Nah, ini caranya nanti kita blok, kita ubah materialnya. Saya udah ganti tadi namanya plywood, nama aslinya bukan plywood, tadi namanya wood USB. Kemudian kalau sudah ini materialnya, baru kita open, kita klik ke material. Nah, ini kan baru kita ambil yang ini karena ini kan baru bahan bakunya. Kemudian pilihannya adalah sheet good untuk plywood ya. Kemudian untuk oversize-nya ini panjang lebar saya nolkan aja. Untuk ketebalannya di sini saya tadinya pakai 12. Kenapa ada 6? Karena ini untuk tutupan belakang dan laci, alas lacinya. Kemudian standar panelnya ada 3, saya hapus saja. Contohnya seperti ini nanti kalau kita buka baru. Sheet good. Nah, ini kan banyak, ini kita hapus saja yang tidak dipakai. Kita kembali ke sini tadi sudah oke.
Ini kalau namanya kita mentahan ya kita no grind aja, atau grind juga boleh. Ini maksudnya nanti motong plywoodnya kalau tidak salah ya. Kita cek dulu yang no grind, kemudian kita ke part, kita generate aja. Nah, muncul dia dua kan, yang 6 mili tadi kita cek, dia kasih tanda. Kemudian yang alasnya tuh oke. Kemudian kita kembali ke contoh yang 12 mili. Ada semua ukurannya di sini, tinggal kita cek cut diagramnya. Ini dia ngambil dari standar panel. Konfigurasi blade bawaannya kita biarkan aja 3 mili karena kan biasa 2 mili, tapi kita kasih toleransi 1. Trimming size boleh dihapus, boleh dibiarkan. Kemudian display tidak ada yang dirubah. Ini masuk posisinya aja dari atas ke bawah. Kemudian ini dimensinya, nah potongannya nanti dia bisa membelah atau gimana gitu, jadi biar campuran. Oke, udah kita generate aja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi kelihatan dibutuhkan 2 plywood. Cuman nanti 2 plywood ini apakah full atau tidak. Di sini sudah ada part-partnya, jadi nanti tidak bingung. Nah, part keduanya ternyata sedikit, hanya 1,5 berarti. Ini kan kalau sistem kerjanya begini, nanti ini bisa kita ubah aja nanti manual. Kita potong ke bawah sini, kita luruskan. Kemudian potongan-potongan ini kita potong, kita mau motong aja. Jadi nanti masih besar luas. Tapi kalau teman-teman mau pakai begini juga boleh. Tapi kalau saya gini nanti jarang pakai kayaknya, nanti malah jarang. Karena ini 50 bukan 60, sayang. Kalau kesini masih banyak nanti dia bisa semeteran lebih. Ini kita bisa print, maksudnya ke PDF. Kemudian untuk di sini kita bisa ekspor dia ke CSV. Contohnya ada deh. Nah, ini tadi. Nah, ini saya sudah, ini fungsinya nanti misalnya mau kita edit, kita mau motong HPL. Nah, biasa saya edit dulu untuk potongan HPL, nanti saya ekspor ke cutlist ini, cutlist optimizer. Nanti caranya kita tinggal kalau buka situsnya kan kita buat dulu ini pilihannya. Ini contohnya, ini punya kitchen set ini. Nah, ini maksudnya saya cuma ngecek aja biar nanti perhitungan saya itu sebenarnya tadi sudah memang kayu 2, HPL putih 1. Nah, untuk meyakinkan kan saya masukkan lagi di sini, betul aja. Tinggal kita yang ini kita buat dulu, nanti baru ininya kita pakai ini fitur ekspor impornya, kita ambil dari sana. Jadi kalau belum punya file mentahnya kita bikin dulu ekspor. Kalau dia masih kosongan untuk ngambil format, isi aja dulu satu label supaya tahu nanti formatnya. Nanti contohnya itu kalau yang sudah ada seperti ini. Nah, nanti dia gini formatnya nanti. Biasanya saya tempelkan di, misalkan ini saya ambil, nanti saya tempelkan di sini, saya rumus lagi, baru saya taruh gini biar enak kerjanya. Kalau kalian tidak mau repot langsung main di sini juga enak, tapi kenapa saya main di situ karena nanti saya bisa simpan buka tutup filenya lebih enak. Kalau di sini kadang-kadang save file yang kita save tuh kadang-kadang bisa hilang gitu. Nah, kalau kita open loopnya itu, ini kan ada nih, takutnya kalau hilang nanti tidak ada backupannya kita jadinya. Tapi sebenarnya sudah ada yang PDF juga, tidak masalah. Kembali lagi ke cutlist. Nah, jadi lebih gampang kan buat teman-teman yang bingung. Jadi ini memudahkan kita.
kalau ini tidak kita satu materialnya, misalnya ini bukan materialnya, nanti dia tidak akan terpanggil. Ini kalau misalnya kita tidak setting, maka kita mau generate maka tidak akan bisa. Itu aja sih fungsinya. Terus oh ya, saya lupa nih ngasih tahu, jadi partnya itu wajib kalian, jadi kalau misalnya buat part itu langsung di make komponen. Nah nanti contohnya klik, nah ini jadi wajib, kalau yang klik kanan biasanya ada di sini make komponen. Ini karena sudah saya buat, sudah ada dia. Misalnya saya contohkan ya, ini kan kita atur tebalnya, nanti kita misalnya pakai 12, saya biasa pakai mili biar enak. Kemudian kita double, kita klik kanan make komponen, gitu maksudnya. Jadi nanti dikasih nama yang betul, jadi kita tidak bingung nanti lihat-lihatnya. Oke ya, segitu aja dulu video saya, mungkin membantu bagi para pemula. Kalau mau explore ini sebenarnya banyak, lihat tutorial YouTube atau kalian bisa ke forum aja, lebih enak ke forum. Kalau forum bahasa Inggris rata-rata, cari forum yang Indonesia aja kalau mau, banyak plugin yang free. Ini rencana nanti buat di kantor saya, tapi karena bahannya belum dikasih, dananya belum dikerjain, ini baru displaynya, nanti ukurannya. Oke, itu aja dulu, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.